Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita saudara sekalian tentang investasi. Hal ini adalah instrumen keuangan, ya, instrumen ekuitas dan instrumen liabilitas atau utang. Aku saja kita lihat dulu saudara sekalian apa itu aset keuangan, ya, sebagaimana yang dibahas dalam TS ATA 232. Disebutkan bahwa aset keuangan itu adalah setiap aset yang berbentuk kas. Ya, yang pertama adalah kas. Ya, jadi lebih jelas ya bahwa kas itu adalah aset keuangan. Kemudian yang kedua adalah instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Ya, bisa dalam bentuk saham yang kemudian ya perusahaan membeli saham tersebut sehingga perusahaan itu adalah perusahaan investor. Ya, dan itu akan diakui sebagai aset keuangan. Kemudian yang ketiga itu ada hak kontraktual. Ya, hak kontraktual itu ya berarti perjanjian hukum, ya, perjanjian hukum untuk menerima khas, ya, untuk menerima khas atau aset keuangan lain dari entitas lain, atau ya untuk mempertukarkan aset keuangan atau likuiditas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan, dan berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Nah, hak untuk menerima kas atau aset keuangan lain ini, saudara sekalian, ini ya contohnya adalah pembayaran dari pelanggan, misalnya ya, pembayaran dari pelanggan, ya, kemudian ya bisa dalam bentuk piutang gitu kan, ya, dalam bentuk piutang, kemudian juga bisa juga dalam bentuk bunga, ya, contohnya ya bunga atau dividen. Ya. Nah, ini adalah contoh dari hak untuk menerima kas atau aset keuangan lain. Kemudian ya berikutnya yang ini ya, ini ya untuk mempertukarkan aset keuangan atau likuiditas keuangan dengan pihak lain. Nah, ini adalah hak untuk menukar aset atau liabilitas keuangan dengan pihak lain itu bisa, ya ini catatannya tadi ya, yang menguntungkan. Ini misalnya adalah kontrak derivatif. Derivatif ya, ada derivatif, ada jual derivatif. Kemudian di kelas biasa saya menjelaskan ya yang mana itu derivatif, yang mana non derivatif. Ya, derivatif itu seperti mungkin adalah forward kontrak ataupun juga opsi beli saham. Ya, ini semua ketika berpotensi menguntungkan, ini akan diakui sebagai aset keuangan. Kemudian yang keempat, ya yang keempat ini adalah kontrak kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas, ya, dan merupakan non derivatif. Non derivatif ini di mana entitas harus tahu, ya, harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari semua entitas yang diterbitkan entitas. Nah, untuk yang dimaksud yang non derivatif itu, di sini entitas memiliki kontrak yang mengharuskan, ya, entitas menerima sejumlah instrumen ekuitasnya sendiri, ekuitasnya sendiri dalam jumlah yang bervariasi. Nah, tentu saja ini tidak tetap karena nilai yang diterima itu tidak pasti, ya, karena tergantung pada nilai saham itu sendiri. Ya. Bagaimana dijelaskan ya, namanya derivatif itu adalah underlying, ya, ada aset induknya,
Jadi dia sangat tergantung aset induk. Kalau aset induknya naik, maka dia juga berpotensi naik. Ya, sebaliknya juga. Ya, yang mobil paket itu ya seperti itu tadi ya, bisa waran, bisa opsi, ya, bisa tiket, ya, bisa lewat, semua dengan aset-aset non derivatif. Ya. Nah, kemudian derivatif, ya, derivatif ini yang dikatakan ini adalah kontrak yang penyelesaiannya bukan pertukaran tetap yang atau tetap untuk tetap, ya. Dia tidak fix to fix. Jadi jika jumlah kas atau aset keuangan yang diterima, ya, ataupun diberikan gitu ya tidak tetap, maka itu bukan entitas murni, ya, tetapi aset keuangan atau likuiditas keuangan yang tergantung posisi. Nah, saudara sekalian, ya, contoh dari instrumen-instrumen ini yang nomor 4 ini, ya, yang sifatnya non derivatif itu ya seperti itu tadi ya, contohnya adalah kontrak untuk seumpama menerima saham, ya, kontrak untuk menerima saham entitas sendiri ya berdasarkan nilai tertentu, ya. Jadi perusahaan tersebut ya bisa menerima sahamnya sendiri adalah kontrak mungkin dengan investor tersebut, ya, untuk menerima sahamnya sendiri, saham entitasnya sendiri, ya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Kalau seumpama entitas akan menerima sahamnya sendiri senilai 1 miliar, gitu. Kemudian jumlah saham yang diterima tentu akan tergantung pada harga pasar saham itu. Ya, berapa nilai saham, nilai pasarnya, maka itu akan bisa. Ya, kemudian yang derivatifnya itu, ya, derivatif itu contohnya adalah uh, opsi saham dengan penyelesaian variabelnya. Ya, ada opsi saham, ya. Kemudian misalnya yang begini seperti ini ya, entitas ini kan dia berhak, umpama ya, entitas ini berhak menerima sahamnya sendiri senilai 500 juta. Jumlah saham ini akan berubah tergantung pada, ya, karena tidak itu tadi tidak tapi tidak fix fix, ya. Nah, ini disebut ya kategori sebagai aset keuangan yang derivatif. Ya. Contoh lain mungkin ada kontrak swap kita, umpama itu adalah swap kita atau equity swap, ya, di mana penyelesaiannya ini dapat berupa kas atau saham, itu tergantung kondisi pasar. Ya, itu masuk kategori sebagai aset keuangan. Ya, kira itu dari kalian. Kemudian kita lihat klasifikasi aset keuangan. Nah, aset keuangan, ya, yang pertama adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pelajaran. Keuangan diukur pada nilai wajar melalui pelajaran. Ya, atau istilahnya adalah fair value of profit of loss, ya. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui baru. Ini biasa istilah kata melalui lagi, artinya setiap perubahan nilai wajar itu, kondisi nilai wajar itu akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Itu harus dipahami ya, kalau kita lakukan paham betul istilah ini. Nah, aset ini diukur berdasarkan nilai pasar, nilai wajar atau fair value pada setiap akhir periode. Jadi perubahan-perubahan nilai wajar itu apakah naik atau tidak itu akan langsung diakui atau dilaporkan dalam laporan-laporan, apakah tulisnya lebih, ya, naik atau turun, ya, untung atau rugi, ya. Kalau naik ya akan dikredit sebagai keuntungan, dan kalau rugi akan dibebankan dalam debit kerugian.
Ini biasanya mencakup aset-aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Ya, investasi dimiliki hingga jatuh tempo ini, baru sekalian. Ya, ini adalah berupa aset, ya, aset berupa instrumen utang biasanya, ya, dimiliki hingga jatuh tempo. Ya. Tapi ini berupa instrumen utang, ya, dengan jatuh tempo tepat dan pembayaran bunga tetap, ya Pak. Ya. Serta biasanya ya ada niat dan kemampuan untuk menahan hingga jatuh temponya itu belum itu pasti juga. Nah, makanya biasa ini diukur ya pengukurannya dengan menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi, ya, menggunakan suku bunga efektif. Ya, contoh dari investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo ini, ya, atau istilahnya biasa mature itu, ya, HTM. Biasanya itu bisa dalam bentuk obligasi, ya, umum itu ada banyak kalau di pasar itu obligasi pemerintah, ada dan bisa juga dalam bentuk deposito berjangka, sebagai investasi dimiliki menjadi. Kemudian pinjaman yang diberikan dan piutang. Ya. Aset keuangan yang non derivatif tadi saudara sekalian, ya, dengan pembayaran tetap atau tidak ditentukan itu tidak diperdagangkan di pasar. Ya. Pinjaman yang diberikan dan piutang. Maka pencabutan juga dilakukan dengan pengukurannya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Ya, contoh asetnya adalah di samping ladang, ya, perusahaan usaha, dan bisa juga pinjaman karyawan, ya, atau pinjaman kepada pihak lain. Ya, yang jelas ini adalah sifatnya ya, yang menentukan dan bukan. Nah, kemudian tersedia untuk dijual, ya, tersedia untuk dijual atau available for sale. Ya, aset keuangan yang juga non derivatif yang tidak jelas dikatakan ketiga diarsip 123, ya, 1 2 dan 3. Ini diukur dengan portfolio nilai wajar, tetapi perubahan nilai wajarnya itu belum diakui ya di laga ini, melainkan dicatat dia di penghasilan komprehensif. Jadi bukan melalui laga bukti, tetapi dia di penghasilan komprehensif lainnya. Ya, sampai nanti ketika aset tersebut dijual atau transaksi keuntungan atau keuntungan. Ya, contohnya dasar aset ini ya saham-saham perusahaan lain ya yang dimiliki jangka menengah. Ya, ini biasanya sifatnya dia itu tidak untuk diperdagangkan segera, artinya bukan dibeli kemudian nanti akan dijual dengan cepat gitu. Dia juga akan dijual ya, tetapi biasanya dia jangka menengah ya, maupun jangka panjang. Jadi dia tidak untuk diperdagangkan segera dalam jangka pendek, ya, tetapi juga tidak dimiliki sampai jatuh tempo. Juga tidak akan ditunggu sampai jatuh tempo 5 tahun, kita nggak tunggu sampai 5 tahun itu hanya setahun langsung kita jual. Ya, saham, ya, kemudian juga bisa dalam bentuk obligasi sebagai jualnya. Ya, obligasi perusahaan lain yang perusahaan beli, kemudian tidak diniatkan untuk dijual cepat ini, ya, maupun ditahan hingga tempo obligasi ini. Ya, itu yang dimaksud persediaan keuntungan. Ya, dengannya mungkin dengan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, ya, dimiliki sampai dia jatuh tempo. Kemudian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar itu juga adalah investasi yang bisa
dibeli sekarang langsung dijual juga nanti pada saat harga naik. Itu jangka pendek. Nah, tersedia untuk dijual ya bedanya di situ. Belum jelas sebenarnya kapan dia dijual, kapan dia di hold atau ditahan. Tapi tidak juga dijual secara sah, tidak juga ditahan sampai. Next. Ya, kemudian saudara sekalian, ini adalah investasi instrumen ekuitas ya, di dalam investasi instrumen ekuitas ini. Nah, ini merepresentasikan kepemilikan investor di saham biasa atau saham preferred atau instrumen lainnya. Nah, kita melihat setiap orang perusahaan atau orang ingin berinvestasi, salah satu motifnya itu adalah untuk memberikan pengaruh atau untuk mengontrol atau untuk menguasai perusahaan. Apakah perusahaan tersebut bisa mengontrol, bisa mengendalikan, itu sangat tergantung dari persentase saham yang mereka miliki. Tapi tidak pengaruh investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen entitasnya itu, ya biasanya investor, ya ini juga akan berpengaruh terhadap metode pencatatan yang akan beda pencatatan perusahaan kalau perusahaan itu tidak memiliki kontrol, ya, dan ketika perusahaan tersebut memiliki kontrol, ya, dia memiliki punya persentase saham. Ya, kalau umpama sahamnya di bawah 20%, ya itu mungkin disebut perusahaan yang tidak memiliki kontrol, tidak bisa mengendalikan perusahaan di mana berinvestasi karena kepemilikan sahamnya tidak signifikan. Tapi kalau 25%, ya maka itu bisa dikatakan memiliki kontrol signifikan. Ya, tetapi kalau juga 50%, wah ini lebih berkuasa lagi, ini bisa mengendalikan. Maka semua ini akan menggunakan metode pencatatan yang berbeda. Ya, nah, kita lihat di sini ya, ini 20% tingkat pengaruhnya. Pas pendidikan ini ya 0%, 20%, 50%, 100%. Ya, kalau seumpama dia itu 0 sampai 20%, tingkat pengaruh itu dikatakan tidak ada, tidak signifikan. Ya, kemudian metode pencatatannya menggunakan nilai wajar, ya, berdasarkan PSA dan disusun itu akan menggunakan metode nilai wajar. Ya. Kemudian kalau seumpama 20 ke atas sampai 50%, ya dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Dan itu juga disebut sebagai investasi di entitas asosiasi. Ya, kode pencatatannya menggunakan kode entitas. Ya, jadi ini tadi nilai wajar, dan nilai metode entitas. Kalau tidak signifikan nilai wajar, kalau signifikan menggunakan metode entitas. Ya, ini biasanya kalau nilai wajar itu akan dicatat dalam laporan kalau rugi. Tapi kalau metode entitas itu tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi, tetapi dia akan diatur sebagai tambahan entitas, tambahan investasi atau tambahan nilai. Kemudian 50 sampai 100 ini, ya ini dikatakan memiliki sembilan itu, ya. Maka dia bisa menggunakan metode biaya. Tidak bertanya, boleh menggunakan metode biaya, cost method, atau menggunakan metode ekuitas. Umumnya juga biasa menggunakan metode ekuitas. Ya, dan ini juga plus mereka akan melaporkan laporan keuangan konsolidasi karena ini sudah terjadi hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Kalau umpama 60% dimiliki saham di perusahaan tertentu, maka kan perusahaan tersebut sudah menguasai di mana berinvestasi karena sahamnya tidak saham.
Ya, nah kita lihat persentase kepemilikan ya ini tidak menjadi dasar yang mutlak untuk menentukan tingkat pengaruh. Ya, biasanya ada juga meskipun mungkin di bawah 20%, atau 20% gitu, tapi dia tetap bisa memiliki kontrol. Ya, karena ada faktor lain ya yang bersifat kualitatif. Maka ini perlu dipertimbangkan ya apakah perusahaan tersebut memiliki kontrol. Ya, kita lihat. Ini, nah ini uh, ketika perusahaan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, ya kita lihat apa-apa yang mempengaruhi itu, ya kekuasaan untuk berpartisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional investasi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Dan disebut juga investasi dan investasi. Nah umumnya kalau perusahaan itu memiliki pengaruh signifikan, meskipun seumpama kepemilikannya tidak signifikan, gitu, yang tidak sampai tidak di atas 20%, biasanya ya di kita ini biasanya ini ada keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau dewan kepala ini. Kalau 20% ke atas, ya ini memungkinkan mereka akan mengambil posisi. Tapi kalau ada seumpama yang tidak sampai 20% tapi mereka juga mengambil posisi ini, maka itu bisa diakui sebagai menjadi kontrol. Apalagi kalau mereka menjadi direksi, ya, penentu-penentu kebijakan, itu dia bisa mengontrol perusahaan. Maka itu pun juga harus menggunakan metode etika, tidak boleh menggunakan mereka. Kemudian partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ya terlibat, kemudian adanya transaksi material antara investor dan investasi ya. Transaksi ini meskipun sahamnya hanya 10%, tetapi transaksinya antara dia dengan perusahaan dengan besar sangat material, sangat besar sekali jumlahnya, maka itu bisa mengontrol. Bisa dikatakan bisa, pasti dia akan bisa mengontrol. Karena perusahaan tersebut juga ya perusahaan investing ini kan pasti ada tergantung pada perusahaan. Ya, kemudian pertukaran personel manajerial dan kemudian penyediaan informasi teknis ini adalah indikator-indikator yang menyatakan memiliki kontrol pengaruh situ. Ya, kemudian pengendalian ini ya pesan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas. Ya. Pengendalian juga ada ketika entitas investor memiliki setengah atau kurang suara di investor. Jika terdapat perusahaan yang memiliki setengah suara sesuai perjanjian dengan investor lain, kemudian kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian, ya, ya, dan seterusnya akan dilakukan. Kita masuk di contoh soalnya, baru sekalian, ya, kita akan melihat ketika perusahaan tersebut memiliki kontrol dan tidak, ya, tidak kontrol. Nah, tanggal 1 Oktober 2022 PT MU membeli 100.000 lembar saham biasa PTN dengan harga 1.000 per lembar. Kemudian nilai saham PTNC 500 per lembar. Ini adalah nilai nominalnya atau nilai parnya. Pasalnya adalah 10, tapi nilai parnya adalah 10. PTNC membayar biaya transaksi yang terkait langsung sebesar 5 juta. Ya, biasa pembelian saham, transaksi kita membeli atau menjual saham itu ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian persentase kepemilikan hak suara bagi PTN 10%. Ini berarti tidak, ya, tidak memiliki pengaruh juga ya.
Pada tanggal 1 Oktober 2023, PT MI dijual 50.000 lembar saham PTNC dengan harga 1.100 per lembar dan membayar biaya transaksi sebesar 1 juta. Jadi ini 1 Oktober 2023 baru dijual sebagiannya ya, dari 100.000 lembar dijual 50 lembar. 1 Oktober 2023 dengan harga 1.100 per lembar. Harga pasar per lembar saham PTNC pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 masih 1.100 dan 900. Ini penting diketahui karena ini menyangkut pencatatan di akhir tahun 1 Desember. Kata laba bersih PTNC pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing juga 300 juta dan 500 juta. 15 juta di 2022 dan 15 juta di 2023. Dividen tunai dibagikan dan dibayarkan PTNC tahun 2022 dan dibagikan dan dibayar di bulan Mei 2022 dan 2023. Dibagikan dibayar di Mei. Mei dividen ini dibagikan ya masing-masing 100 juta dan 200 juta. Kita 2022 juta 2023. Ya, sekarang buatlah jurnal selama tahun 2022 dan 2023 pembukuan PTNU terkait kepemilikan saham di PTNU. Sajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2022 dan 2023. Baik, kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat ya, membuat jurnal ini pada saat pembelian 1 Oktober 2023 ya. Investasi saham PT FI tadi ya 100 juta ya 1.000 dikali 1.000 ya 1.000 rupiah tadi kan nilai wajarnya itu ya jika pasarnya adalah 1.000 rupiah ya dikali dengan 100.000 lembar ya, 100 juta dan ada beban yang dibayar pada saat membeli misalnya beban transaksi juta ya atas 100. Oke. Nah sekarang 31 Desember nih ya 2022 nilai wajarnya kita lihat 31 Desember 2022 adalah tadi yang disebut nilai wajar adalah 2022 itu 1.100 ya berarti dikali 100.000 lembar dan 100.000 nilai perolehan awalnya tadi adalah 100.000 1 juta ya jadi selisihnya ada keuntungan 10 juta ya ada kenaikan nilai 10 juta karena ini adalah perusahaan yang tidak memiliki pengaruh signifikan maka metode yang digunakan adalah metode nilai wajar dikatakan tadi ya nilai wajar itu akan dilaporkan dalam laporan rugi. Artinya setiap kenaikan ataupun penurunan nilai wajar itu akan selisihnya akan diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian ya, yang belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Karena memang belum terrealisasikan. Kapan terrealisasikan ketika dijual. Saham itu dijual sehingga pada saat tanggal itu dijual, maka itu melakukan terrealisasi akan diakui sebagai kita akan mencatatnya sebagai ya penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan di perubahan nilai wajar ini kemudian kredit keuntungan ini keuntungan karena lebih kan keuntungan belum terrealisasi
ini akan dilaporkan dalam pengakuan negara besar di next. Ya, kemudian di bulan Mei 2023, ini kan tadi diberi di Oktober kan, di Oktober, jadi dividen itu berarti di upaya berarti di Mei 2023. Kita tadi disebutkan dividennya 200 juta di tahun 2023, kita mengalihkan pada 10%, karena kepemilikan sahamnya tadi kan 10%, ya. Jadi pas di 10 juta, kemudian pendapatan dividen 10% dari 2 juta, ya, dengan 20 juta. Kemudian di 1 Oktober 2023, 1 Oktober 2023 itu harga jual ini ya, karena tadi berkan menjual, dia jual semuanya 50.000 lembar dengan harga 1.100. Harga jualnya ya 1.100, dia dikali dengan 50.000, 50 juta, dia transaksinya ada 1 juta, jadi komisinya 54 juta. Nah, nilai investasi realnya tadi ya 100 juta kan, 100 juta itu kalau dikali 50% berarti 50 juta kan, ini yang dijual itu 50 juta, 100 juta tadi, 1.000 per lembar, kemudian 1.000 per, dan yang dijual 50.000. Itu ini tadi 50 juta, ya selisih penjualannya semuanya 5 juta, tapi ada biaya 1 juta hingga 54 juta ya, berarti kurang lagi dengan ini berarti keuntungan penjualan ada sekitar 4 juta. Jadi akan menjadi kas 54 juta, investasi saham PPNP 50 juta, ya. Kemudian keuntungan penjualan sahamnya adalah 4. Oke, next. Nah, kemudian di sini di 31 Desember 2023 ya, nilai wajar 31 Desember 2022 tadi ya. Kalau 2022 kan tadi ada nilai wajar itu 9 juta. Kan tadi ya 100 ya per lembar ya dikali 50. Ini adalah sisa saham yang dimiliki karena yang dimiliki tadi tidak dijual. Oke, 45 juta. Ya, nilai perolehan awalnya 50, kemudian penyesuaian nilai wajarnya adalah 5 juta. Tadi ada keuntungan yang 10 juta, sekarang ini saudara sekalian, sekarang udah nilai wajar perusahaan, ini kita akan mengakumulasi kerugian menjadi kerugian karena di tahun ini perusahaan rugi. Ya, karena selisihnya adalah sisa 900 ya, 900 rupiah per lembar. Ya, yang dikali 50 tadi yang 45 juta, sementara nilai perusahaannya sebenarnya adalah 50 juta. Berarti ada selisih 5 juta ditambah dengan yang tadi, keuntungan yang tadi itu 10 juta itu dibalik. Kenapa di sini diakui diakumulasi sebagai keuntungan apa kerugian juga? Ya, bukannya tadi yang 10 juta itu adalah keuntungan. Nah, ini baru sekalian dalam kode nilai wajar ini bisa disebutkan bahwa keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi tahun sebelumnya 10 juta itu sudah diakui sebagai keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, tapi kan namanya belum terrealisasi. Itu sebenarnya itu sebagai keuntungan. Nah, faktanya di tahun ini juga sekarang dari 3 ya itu sudah semakin turun malah harganya. Ya, sekarang ada selisih karena nilai wajarnya sudah 900, waktu kita ini malah 5 juta. Nah, sekalian akan diakumulasikan yang 10 juta yang tahun sebelumnya. Karena itu adalah pengakuan yang belum terrealisasi, ya sekarang pun
kembali kita akan mengakui keuntungan yang belum terrealisasi itu sebagai kerugian yang belum terrealisasi. Sehingga totalnya sekarang adalah 15 juta. Nah, keuntungan kerugian yang belum terrealisasi tidak belum terrealisasi sebesar 15 juta dan kredit penyesuaian perubahan keluarga atau keuangan di perusahaan kerja di perusahaan. Oke, selanjutnya seperti ini penyajiannya di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, 31 Desember tadi 2022 hasil pantau masuk dengan besar-besaran itu yang wajarnya ada 100 juta. Kemudian kalau di neraca tertiga Desember 2023 investasi yang PPNS ini nilai wajarnya sudah 40 juta. Ya. Nah, kalau dalam laporan laba rugi seperti ini 2022 ini ada keuntungan tadi yang 10 juta. Kemudian kalau di 31 Desember ya sudah pendapatan ya pendapatan 20 juta untuk penjualan saham dalam juta dan di kerugian yang diinvestasi juga di atas sebesar 15. Nah kemudian untuk instrumen tersedia untuk dijual ini ya jualnya Oktober. Kalau seumpama kita menggunakan metode biaya ya, maka kita akan mencatatnya menjadi untuk saham 105 juta ya, mengkredit kas besar juga 100 juta ya, sendiri dari 100 juta. Pertanyaannya kok ditambah 5 juta? Tadi kan biaya kan? Dan dikeluarkan itu yang 5 juta. Oke, ya dalam metode biaya maka itu semua biaya-biaya yang berkaitan langsung itu akan di sebagai biaya perolehan. Ya, metode biaya itu adalah metode biaya perolehan. Karena sekarang akan jatuh sebesar 105 juta, bukan hanya 100 juta, 100 juta ditambah dengan 5 juta biaya, ya, maka 5 juta itu akan menjadi perolehan. Bukan jatuh sebagian, ya, kalau kita menggunakan metode nilai wajar ya, ya, benar. Kalau metode biaya dia dijumlahkan. Karena dia metode biaya perolehan. Ya, sehingga di 31 Desember 2022 nilai wajar ya 31 Desember itu 2012 ini nilai wajarnya tadi 1.100 kita ada 100.000 sampai 110 juta ya nilai perolehan awalnya 105 juta baru ada selisih 5 juta. Kita akan mencatat ini penyesuaian perubahan nilai wajar uang sudah dijual sebesar 5 juta dan diakui sebagai keuntungan yang diinvestasi sebesar 5 juta. Kemudian di bulan Mei 2023 ya, dividen tadi ya sama ini kita mencatat 2 kali ya, 2 contoh kalau menggunakan nilai wajar dan ini menggunakan biaya ya. Artinya kita asumsikan perusahaan ini memiliki pengaruh signifikan. Ya, jadi di 1 Oktober ini 2023 pada saat terjadi penjualan juga ya 100 dan 20.000 ada 5,55 dia transaksinya 1 juta kemudian selisihnya 54 juta nilai investasi dirinya tadi ya 105 tadi kan kali 50% berarti 55 juta 500.000 jadi ada keuntungan penjualan sebesar 1 juta 500.000. Nah, ini akan kita catat dengan mendebit kas
54 juta, kemudian investasi saham PT RC 52.500 ya, dan kemudian keuntungan 1.500.000 ya. Lanjut. Kemudian di 31 Desember 2023 nilai wajar 31 Desember 2022 tadi itu ya 900 dikali 50.000 ya 45 juta, kemudian nilai koin awalnya 50.500 tadi ya, kemudian penyesuaian perubahan nilai wajar sekarang posisinya 7.500 ya, kemudian penyesuaian perubahan nilai wajarnya 5 juta ya, tadi yang di dedek ya, sekarang kemudian keuntungan investasi sekarang adalah 12 juta 500.000 ya, sama tadi ya, karena ada perbedaan, ini hanya ada perbedaan hasilnya juga sama. Oke, jadi keuntungan kerugian yang diinvestasi 12.500.000, kemudian penyesuaian perubahan nilai wajar kita berharap. Oke, penyajiannya dalam laporan keuangan laporan bapak ibu kita nah, ini kemudian contoh yang kedua, kalau kita menggunakan metode ekuitas, tadi itu menggunakan metode nilai wajar dan metode biaya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode ekuitas? Ya, ini artinya perusahaan memiliki kontrol ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan, maka menggunakan metode nilai wajar. Kalau seumpama dia memiliki pengaruh signifikan, maka dia menggunakan metode ekuitas. Kalau seumpama pemilikannya lebih 70%, maka itu adalah laporan keuangan konsolidasi. Ya, kemudian metode yang digunakan adalah bisa menggunakan metode biaya sebagaimana dicontohkan tadi ya, dan juga bisa menggunakan ekuitas ya, itu pilihan. Nah, sekarang kita contohkan investasi menggunakan metode ekuitas. Anggaplah tanggal 1 Oktober 2022 PT MI membeli 100.000 lembar saham biasa PT MC dengan membayar kas sebesar 200 juta. Persentase kepemilikan hak suara bagi PT MU itu 25%. Itu pengaruh signifikan. Kemudian saham ini menghasilkan pengaruh signifikan bagi PT MU terhadap PT MC. Nah, pada tanggal 2 Januari 2022, PT MU menjual 60.000 lembar. Ya, jadi menjual 60.000 lembar. Ya, 60.000 lembar saham PT MU sebesar harga pasarnya 2.200 per lembar. Setelah penjualan, PT MU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PT MU. Ya kan? Tadi dia punya pengaruh, tapi kalau setelah dia jual 60.000 lembar ini, maka pasti persentase kepemilikannya turun, sehingga di situ pun dia sudah tidak memiliki pengaruh signifikan. Iya. Setelah ini di tahun 2024, maka dia harus menggunakan metode nilai wajar. Ya, ada perubahan metode. Awalnya menggunakan metode ekuitas, kemudian berubah menggunakan metode nilai wajar. Ada konsekuensi percakapan metode.
Nah, harga pasar per lembar saham PT MNC pada 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing 2.300 dan 2.200. Laba bersih PT MNC 22 dan 23 masing-masing 300 juta dan 500 juta. Distribusinya yang dibagikan dan dibayarkan PT MNC tahun 2022 dibagikan dan dibayar Mei ya, sama bulan Mei 2023 ya, masih sebesar 100 juta dan 200 juta. Ya, dua selama tahun 2023 menunjukkan itu sebutan investasi dalam laporan keuangan akhir tahun 2022 23 ya, dua jurnal penjualan di tahun 2024. Oke. Ya, jurnal pertama pada saat pembelian saham kita pas kita dan 31 Desember ya, nah, ini yang tadi kan laba disebutkan ya, laba 300 juta itu tahun 2024 ya, 300 juta di tahun 2022 dan 500 juta di tahun 2023. Jadi kita akan mengakui nah dia dan bedanya ya. Karena ini metode ekuitas, maka pada saat pengumuman laba, perusahaan sudah bisa mengklaim ya, laba tersebut, maka akan diakui sebagai investasi saham PT MNC. Ya, ini ekuitas, jadi langsung diakui sebagai ekuitas lah. Ya, investasi saham PT MNC sebesar 75 juta. Ya, diambil dari 5% tadi kepemilikan dikali dengan laba 300 ya, dan mengkredit pendapatan laba PT MNC ya. Ya, berbeda kan ya, kemudian jurnal yang kedua ya, pembagian dividen. Nah, di Mei 2022 23 ini ada pembagian dividen tadi disebutkan ya, dividen untuk 2023 ya, 2022 kan ini ya, salah satu pembeliannya dia program sudah kan, berarti di Mei 2023 ya, tadi disebutkan dividennya itu sebesar 200 juta ya, di tahun 2023 dan juga tadi 100 juta. Oke, dan 2% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Kita membeli kas 50 juta dan mengkredit investasi saham PT MNC. Kita lihat di sini. Sebelumnya tadi kita mendebit investasi saham PT MNC saat pengumuman laba. Saat pengumuman laba tadi kita mendebit. Tapi pada saat penerimaan dividen, maka investasi saham itu akan berkurang sebesar dividen yang diterima. Ya, hanya di sini sekarang dikredit investasi saham PT MNC dikredit sebesar 20 juta. Ya, kalau tadi kan labanya 300 juta kan, 300 juta itu dikali dengan 20%. Dikredit. Ya, karena dikredit gitu. Karena uang yang diterima gitu. Berarti dividen ini akan mengurangi investasi saham. Kemudian 31 Desember 2023 ya, pengakuan laba juga tadi ya, laba itu sebesar 500 juta diminta. Nah, ini juga nih, laba 500 juta ini akan dikali 25%. Dan investasi saham 120 juta, ini dari ini dengan pendapatan 100 juta. Oke, jelas ya. Nah, kemudian penyajian dalam laporan keuangannya ini ya, tidak investasi sahamnya dua juta
kemudian di sini menjadi 300 di kalau di kopi mungkin besarnya itu akan bermain seperti itu. Kita ya di Jepang dari pelajaran dikeluarkan dari itu di print ya dan kita yang juga seperti itu ya. Nah ini sekarang kita bahas ya kan disebutkan setelah penjualan kan kehilangan pengaruh ya. Ada kehilangan pengaruh signifikan. Nah, kita lihat bagaimana menurutnya ya. Ketika kehilangan pengaruh signifikan, investor mengaku investasi yang tersisa di entitas dan ini wajar. Tapi kembali menggunakan nilai wajar. Akhirnya mayoritas. Oke, nah ini terjadi di 2024. Investor mengakui dalam laporan keuangan laba rugi setiap kondisi antara nilai wajar investasi yang tersisa dari hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas akumulasi dengan jumlah tercatat investasi dalam kapital tersisa yang benar. Baik, sekarang kita lihat ya, ketika kehilangan pengawasan signifikan dan investasi tersisa dicatat sekali tidak 9 dan wajar investasi saat dihentikan sebagai nilai wajar investasi saat dihentikan sebagai investasi pada entitas investasi dan nilai wajar pada saat pengawasan. Oke, contohnya seperti ini. 1 Januari 2024 penjualan sebagian saham 60.000 lembar tadi dijual dengan harga 2.200 jadi 132.000 ya. 132.000 ya. Nilai wajar investasi yang tersisa berarti 40.000 kan tadi totalnya 100.000 itu sisa 40.000 dikali dengan nilai lembar juga akan menjadi 288.000 sisa. Oke, tadi disebutkan ya yang tercatat itu akan dituangkan dengan yang apa yang nilai saldo tercatat kita di laporan itu akan dituangkan dengan nilai wajar investasi yang tersisa. Maka kita akan mencatat seperti ini menjadi plus 132 juta karena penjual juga dapat plus 132 juta ya kemudian mengkredit investasi saham PTNC 262 juta ya didapat dari sini kan tadi dikatakan kan totalnya tadi adalah 320 juta investasi kita di akhir 31 Desember 2023 kan 320 juta dikurangi dengan nilai wajar yang tersisa nih ya 88 juta ini tersisa ini yang ada di sekarang ya yang kita miliki ya. Yang perusahaan miliki sekarang ya PT New itu bisa memiliki 88 juta kan ya sementara di 31 Desember tadi kan 300 jadi tapi kan menggunakan nilai wajar 12 Januari kita penjual 360 juta dikurang 88 juta sama dengan 2,2 juta berarti investasikan kita hilang sebesar 262 juta. Oke, ini sudah saudara sekalian. Sementara kita yang mendapatkan pas 172 juta. Oke. Nah, ini debit
kemudian penjualan investasi ya ini dua ya selisihnya ini 262 ditambah 132 2 juta dan 170 itu adalah kurang karena kita hanya mendapatkan kas 170 juta sementara ya kita kehilangan 270 dan sedikit ya 30 selisih antara 262 dengan 1. Oke, lanjutkan ya. Dan sekarang kita beralih ke instrumen utang. Investasi untuk instrumen utang tadi utang ya. Ini ya terdapat kontrak pembayaran yang telah ditentukan tanggalnya atas utang, bunga dan jatuh tempo. Ini adalah investasi yang dimiliki 3 jatuh tempo, tersedia dijual dan keuangan yang dibutuhkan pada nilai wajar melalui bayar. Kita langsung ke contoh. Ya, kalau seumpama itu adalah instrumen utang, ya, apakah obligasi atau sebagainya? Kita contohkan saja obligasi ya, karena ini yang serupa dengan saham dan paling tersedia di pasar. PT Original membeli 10 lembar obligasi kaset dengan nilai par atau nilai nominal Rp20.000 per lembar pada tanggal 1 Juli 2022. Fee bunga kupon sebesar 12% dibayar tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Kupon ya 12% bunga yang ada di kupon. Bunga yang tetap yang akan digunakan membayar. Selain bunga kupon adalah bunga pasar. Ini tingkat efektif obligasi sejenisnya sebesar 10%. Obligasi akan jatuh tempo 4 tahun mendatang. Nilai wajar saat penerbitan sebesar 202.926.425. Nilai wajar per lembar obligasi kaset pada tanggal 5 November 2022 dan 2003 masing-masing 20.000 dan 20.000. Buat tabel amortisasi diskon atau premium atau obligasi. Buat jurnal pada tanggal 1 Juli 2022, 31 Desember 2022, 1 Januari 2023, 1 Juli 2023, dan 31 Desember 2023. Kemudian investasi dilaporkan pada akhir 2023. Pada tanggal 1 Januari 2024, setelah memperoleh pembayaran bunga, PT Original menjual seluruh obligasi aset ya. Obligasi aset harga per lembar di tabel amortisasinya jadi ada obligasinya ya. Wajarnya itu adalah 2,926 ya yang diperoleh itu pada 5,5 ini kita akan mengamortisasi ini sampai berapa periode ya karena dia menjelaskan tadi kan disebutkan bunganya bunga kuponnya adalah 12% ya 12% per tahun itu kalau di setengah tahun ya di setengah tahun kan karena pembayaran bunga kupon itu setiap 6 bulan 1 Januari dan 1 Juli berarti 12% dan kalau dijumlahkan ke setengah tahun berarti 6%.
10%. Kemudian bunga pasar juga tadi lebih efektif 70%. Ya, kalau di setengah tahun pun berarti 5%. Kemudian dalam bisa diperlukan. Oke, sekarang kita cari dari mana 12 juta ini ya. 12 juta ini didapatkan tadi ya dari 10.000 lembar obligasi kan tadi 10.000 lembar, kemudian nilai targetnya itu kan 20.000 per lembar. Nah, kita mengalihkan antara 10.000 lembar dibagi 10 lembar sekitar 200 juta ya. Dikali 6%, ya, dikali 6% dengan 12. Oke, 6% dikali 200 juta sampai 5%. Kemudian 5% ini sekalian didapatkan dari dan 10 ini ya. Jadi 5% dikali dengan nilai wajar. Karena adalah bunga wajar, bunga pasar, itu yang kita pasar. Pasar tadi kan pasar. Jadi 5% dikali 212 per 926 sama dengan ini 432. Oke. Selanjutnya amortisasi kredit ini dikurangkan 13 juta dikurang 10 penemampanan 31,8 1353 678 7. Kemudian selanjutnya dikurangkan lebih. Ini amortisasi diskon. Jadi 212 926 angka 25 dikurang ya, kurang 135 135 678 ya, itu seperti jadi ini fix 12%, ini bisa berubah ya. Oke, sekarang dapatnya ini dari 5% dikali 211, 5% dikali 210 sama dengan 10,58. Kurangkan lagi ini ya, seperti itu. Dan 2026 itu sudah sesuai dengan nilai parnya atau nilai modal. Nah, jumlahnya saudara sekalian pada saat tadi 1 Juli ya, nilai wajarnya tadi obligasi itu 22,945 S kemudian 31 Desember dihitung bunga ya, dihitung karena kan dikasih 31 Desember nanti dia dibayar pada saat 1 Januari. Jadi di 31 Desember masih dihitung bunga ya, ini yang tadi yang di dalam tabel itu ada, di tabel tadi ada itu ya, sebesar 10,6 ya, yang di atas ya 5% dikali dengan 212 tadi itu 212. Kemudian investasi obligasi, nah ini tadi yang amortisasinya 1,353,678 di tabel juga ada. Itu baris ini 1 Januari, nah ini sudah dibayar ya, pas 12 juta. Sekarang dikredit utang 31 Desember tadi di atas utang. Ya, ini asumsinya kalau tidak membagikan balik. Kalau dibagikan balik kan tadi dibalik nih. Dibalik utang teratas kan. Utangnya di kredit tadi apa namanya utangnya tadi itu kan di debit kan, kalau dibalik ya pasti dari kredit sudah
1 Januari itu kita akan mengambil menerima pemasukan bunga. Sehingga 1 Juli 2023 menjadi kas di bulan tentang pemasukan bunga di bunga pasarnya. Dan untuk obligasi ini juga yang memotivasi itu di kolom tujuan. Ya, demikian juga ini sudah 1 Desember kita mulai lagi di atas diskusikan ya begini terus ini semua ada di tabel. Dalam laporan pokok keuangan diakui pertamanya 1 Desember 12 Desember atas obligasi ini yang investasi itu ya pada saat penjualan aset keuangan 1 Januari 2024 tadi dijual ya pas jalan juta, kerugian penjualan investasi ya bisa dilihat kemudian 36,8 triliun rupiah, kemudian investasi obligasi juga 8,6. Oke, saudara sekalian, seperti demikian penurunan nilai yang Bapak Ibu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Hari ini penurunan nilai supaya tidak terlalu kalau Bapak Ibu. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Selamat dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.